Nama saya Ahmad Yani, asal dari Banten. Menanggapi dari syarat mengikuti imam, yaitu nomor 9, tidak berjamaah kepada imam yang diyakini telah batal sholatnya. Yang ditanyakan? Dalam suatu kesempatan berjamaah, ketika imam takbir, makmum mengikuti takbir. Nah, setelah selangnya makmum takbir, imam membatalkan diri tanpa ada sebab, lalu takbir pula. Pertanyaannya, apakah makmum membatalkan diri lalu niat dan takbir lagi, atau niat tidak mengikuti imam? Pertanyaan yang kedua, dalam suatu berjamaah, ketika imam membaca takbir Allahu Akbar, terus makmum mengikuti Allahu Akbar. Nah, setelah si makmum ini selesai Allahu Akbar tadi, imam malah membatalkan diri, terus takbir lagi. Nah, keadaan makmum apakah harus membatalkan diri lalu niat dan takbir lagi, atau niat tidak mengikuti imam? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, bagaimana tentang makmum yang tidak tahu bahwa imam membatalkan diri lalu takbir? Pertanyaan yang ketiga, satu hal masih sama. Dan bagaimana hal berjamaah dengan niat sendiri? Berjamaah tapi niat sendiri mengikuti imam. Yang nomor tiga, bagaimana hal berjamaah, ikut berjamaah tapi niatnya sendiri, munfarid, tapi kalau bergerak sama dengan imam. Terima kasih. Orang 1 3 masalah ini, kalau orang 10 30. Pertama dari Mas Ahmad Yani, Banten ya, Banten, dekat sama Mbah Hasanuddin, Banten. Jamaah, imam sudah Allahu Akbar, makmum sudah Allahu Akbar semuanya, kemudian imam membatalkan, ya mungkin mau rodok was-wasan mau menawa, ya mungkin. Terus imam takbir lagi, jadi posisinya dia masih menjadi imam ya, gitu ya. Makanya yang perlu saya perjelas gitu, karena ada yang modelnya begini, Allahu Akbar, makmum di belakangnya Allahu Akbar, yang di depan tahu, wah loh ini suara kiai saya ini, kok malah menjadi makmum, dia dibatalkan, mundur, kemudian takbir lagi menjadi makmum. Ada yang gitu. Kalau itu sih nggak apa-apa, ganti tadi yang makmuman ngerentek menjadi imaman. Kalau ini masalahnya nggak begitu. Biasanya nyuwun sewu, biasanya kalau ada masalah seperti ini, biasanya imam itu terus bilang engkosek batal sek, biasanya gitu. Nah, kalau dia sudah membatalkan takbirnya, membatalkan sholatnya, terus Allah Akbar, berarti ini kan makmum sudah bisa difaham, berarti takbirnya kan mendahului imam. Kalau takbirnya mendahului imam kan bisa dijawab sendiri, sah apa enggak itu. Mestinya yang namanya makmum kan harus belakangan takbirnya. Begitu imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imam batal pamanya, ya kalau memang si makmum ingin mendapat fadilahnya jamaah, ya dibatalkan, kemudian menunggu imam sampai jadi. Kalau dia meneruskan sholatnya, ya supaya niat mufarokoh, atau di sholat itu sudah dengan sendirinya sudah mufarokoh, imam sudah dibatalkan. Kalau dia meneruskan berarti tidak berjamaah. Ini nanti ada hubungannya dengan yang nomor 3. Kemudian yang nomor 2, terus makmum bagaimana gitu ya?
Pertanyaannya, kalau sudah kayak gitu, ya tinggal begini, kalau makmum meneruskan sholatnya, ya namanya sudah tidak berjamaah. Tidak berjamaah itu. Atau begini, dalam pertengahan sholat, dia niat menjadi makmum kepada imam yang tadi. Itu memang ada yang memperbolehkan itu. Jadi niatnya makmum dalam pertengahan sholat, pertengahan jamaah. Niatnya oleh dia menjadi makmum dalam pertengahannya berjamaah. Itu dia nanti tetap bisa mendapatkan fadilahnya jamaah. Kemudian yang nomor 3, tidak niat menjadi makmum tapi sholatnya bareng mawon gitu. Ya, Mas Ahmad Yani. Kalau memang dia tidak niat makmum, di belakangnya orang yang ada di depannya, tidak niat jamaah, tapi gerakannya dipadakno terus. Begini, kalau memang kira-kira kalau sudah waktunya kono rukuk kene rukuk, sono itidal kene itidal, enggak apa-apa. Kalau dia itu mestinya sudah waktunya rukuk, enggak rukuk menunggu situ, lah itu yang tidak enggak boleh itu. Donge wis waktune rukuk, kono dak rukuk malah didawak-dawakno, enggak boleh itu. Iku padha karo makmum gak niat jadi makmum. Ambekan perlune lha apa ngono iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Nur Soleh dari Palembang. Pertanyaan pertama yaitu berkenaan dengan rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Yaitu misalnya makmum itu makmum masbuk, apakah dia itu takbiratul ihram? Misalnya yang imamnya itu sudah posisi kayak mungkin tahiyat akhir, apa makmum itu baca takbir Allahu Akbar langsung dia itu satu kali langsung sekalian takbiratul ihram sama takbir intikal, apa sekedar takbiratul ihram cukup, apa 2 kali Allahu Akbar terus Allahu Akbar lagi gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu masalah bacaan yang membatalkan, apa berkata-kata yang membatalkan sholat, yaitu misalnya bacaan dengan lafal Arab, seperti baca qunut Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah, apakah menambah lafal nida yang dengan ya Allah itu membatalkan apa enggak? Yang ketiga yaitu masalah mengantuk. Sering kalau imamnya itu lama itu sholat tuh banyak yang ngantuk, apalagi kalau misalnya ngantuknya itu terlalu sampai mungkin mimpi, itu apa membatalkan apa enggak itu? Terima kasih. Imam posisinya sudah tahiyat akhir, makmum baru datang. Coba nanti kalau saya paham masalahnya enggak benar dibenarkan masalahnya. Imam sudah tahiyat akhir, ada makmum baru datang, terus takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian dia menuju ke mengikuti imam, apa takbir lagi apa enggak? Gitu ya. Tadi siapa sailnya? Iya. Gini ya, yuk misalnya makmum baru datang terus takbir, apa takbiratul ihram itu cukup untuk takbir intikal apa dua-duanya gitu namanya? Iya, makanya itu. Jadi sudah sampai di situ imam tahiyat akhir, makmum baru datang. Terus Allahu Akbar takbir ihram, ya. Terus langsung duduk. Yang itu yang dibilang itu kan takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram itu wajib, sedangkan takbir intikal itu hanya sunat. Tadi kan ada itu. Takbir intikal kan sunat hayat loh. Ada itu. Jadi kalau dia supaya bisa mendapatkan sunat hayat, nanti dia menuju ke duduk ya takbir lagi Allahu Akbar.
Kalau dia hanya satu kali, itu takbiratul ihramnya. Sebab sholat tanpa takbiratul ihram enggak sah. Kalau takbir intikal dari rukun satu ke rukun yang lain itu hanya sunat hukumnya. Ya, jadi takbirnya itu digunakan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar langsung diprok, boleh. Atau Allahu Akbar terus Allahu Akbar. Itu bisa mendapat sunat hayat. Terus nambah nida ya Allah dalam sholat, mboten napa-napa, tidak apa-apa di dalam sholat nambah asal pakai bahasa Arab, asal nganggo kalimah Arab. Dungo ya Allah, Allahumma hdini ya Allah fi man hadait wa afini ya Allah fi man tawallait ya Allah, kakang ya Allah niku pamane nggih. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, mboten napa-napa niku nggih. Wong tengah-tengah sholat nazar mawon kenging kok. Nazar tu li Zaidin an atasaddaqo bi alfi rupiah pamane. Tengah-tengah sholat kenging utawa tengah-tengah sholat sampean senajan pas rukuk ta sujud Allahumma inni as'aluka zaujatan jamilah upamane tawilah saminah ghaniyah dan seterusnya. Tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 3 mengantuk sampai mimpi, kadang-kadang itu bagaimana, membatalkan sholat apa enggak? Ini yang repot kalau jadi imam ini saake makmume. Wong sholat kok ngantuk iku piye? Tidak salam-salam dingeti. Mengantuk itu kalau dalam keadaan duduk rapet nggon pelungguane karo bokonge ku rapet ya, dadi tidur yang rapat antara pantat dan tempat duduknya itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu sekalipun sampai mimpi, asal mimpi ini tidak sampai ihtilam. Nah, kalau sampai ihtilam ya jelas batal, ketekan hadas gede ini. Sudah kedatangan hadas gede ya batal. Nama saya Imam Sanusi, ingin menanyakan masalah bersedekap dengan meletakkan telapak tangan. Yang saya tanyakan tuh sebelum bersedekap itu, sebagian orang tuh banyak yang bersedekap itu muter-muter gitu. Apakah itu bisa dibenarkan atau memang ada ada dalilnya itu? Kalau memang ada, bagaimana yang benar itu? Terima kasih. Kemudian nomor 3, pada waktu takbiratul ihram tangannya berputar gitu ya, nah, kayak wong ngukal bulah nih kok. Ya memang ada itu, memang ada. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pernah terjadi. Saya langsung ditanya, ini kebetulan ada tanya lagi. Saya ditanya pada waktu ngejekke garwane kakake Yisa'roni. Yisa'roni punya kakak namanya Bapak Nur Hamid. Bapak Nur Hamid punya zaujah namanya Yuhilmah. Panggilannya Yuhil. Ya, kalau saya panggil ya Yu, memang itu kan nak dulur nih, nak dulur. Jadi ayahnya Pak Nur Hamid, ayahnya Yisa'roni itu kan kakaknya ayah saya, Sa'roni Ahmadi. Ahmadi itu kakaknya ayah saya Muhammad. Nah, iku takon napa wonten keterangan saya nek takbir ya seperti yang ditanyakan itu. Jawaban saya ya
nyahono nyahene ngaji kitab ya belum menemukan. Wis kono ora takokno kowe sing marai kowe takokno. Pun kula tangkletake sanjange ngeten nggih, takdimul yumna alal yusra. Takbir niku lak barang sae. Nggih barang sae wong takbir kok malah wajib niku. Ngangkate tangan niku kan sunat niku. Ndokoke tangan kan sunat. Allah Akbar niku sing wajib. Lah nek barang sae kan kesunatane kan mendahulukan yang kanan. Nah, berhubung caranya itu tangan kanan nyekel pergelangan tangan kiri, jadi kalau dia takbir ini Allahu Akbar, tangan C berhubung caranya Allahu Akbar. Ya monggo, tapi nek cara kula ya Allah Akbar ngoten mawon. Sebab nek ndene dalile kok takdimul yumna al yusra, ya harus konsekuen. Mboten namung takbiratul ihram kula ngaten. Nalika rukuk nggih ngaten kudune. Dadi ning rukuk aja bareng ngene tapi Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Nah, saran kula jawab kados ngaten piyambake niku mantuk-mantuk. Saesuk ndekne salate wis biasa. Mboten leren ngene mboten usah nggih. Kok rumangsa kok dereng nanggoh kula, dereng nanggoh ana model ngono iku dereng nanggoh. Sekalipun itu Syekh Muhammad Rafi'i, Syekh Muhammad Romli. Nggih biasa Allahu Akbar niku nggih. Sampun nggih. Ya. Nama saya Muhammad Zaim dari Jepara. Ngapunten ya nderek tanglet. Masalah imam sholat isya. Nah, pada waktu rokaat 3 beliau sudah salam. Nah, yang mengingatkan agak kelamaan lah. Beliau menambah 1 kali rokaat itu gimana? Terus batasan untuk menambah 1 rokaat setelah salam itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Muhammad Zaim sholat isya 3 rakaat salam, ya lupa. Nggih, Pak. Terus untuk menambah 1 rakaatnya itu agak lama. Enggak secara langsung imamnya. Nah itu batasannya itu memang ada. Oh gitu ya. Jadi setelah dia salam, tahu betul kalau sholatnya kurang 1 rakaat, itu bagaimana? Batasannya itu waktu antara dia salam dengan menambah 1 rakaat, asal tidak melebihi waktu yang bisa digunakan sholat rakaataini khafifataini. Asal mboten melebihi waktu yang bisa digunakan rakaataini khafifataini. Ini menurut sing rada apa ya agak murahan. Saya sedikit tambahi. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah. Sholat adzuhra awil asra. Sakun minar rawi. La sakun minni. Sak minar rawi. Gusti Nabi Muhammad niku nate sholat nek gak zuhur asar. Kalau enggak zuhur asar, nembe angsal 2 rakaat salam. Baru dapat 2 rakaat niku salam. Bar salam lajeng mundur sesendenan tenggene saka tiang ka'annahu ghadban. Kados-kados Gusti Nabi niku kados nembe marah, nembe ghadab. Sahabat-sahabat muendel kabeh, dak ana sing wani cemuit. Sahabat sing kentuk-kentuk nggih Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali mendel mawon. Malah dong rentek ngeten, apa iki mau tengah-tengah salat malaikat Jibril temurun, saiki salat zuhur tak asar digawe 2 rakaat. Apa piye? Lajeng wonten tiyang Arabi
Arabi niku cara Jawa niku sahabat desa. Wong desa biasanya kan tindak lakune kan grudak-gruduk nggih pokoke. Kadang-kadang ya ana manfaate. Iki ana manfaate, langsung marani Rasulullah. Ya Rasulullah, aqasortas sholata am nasita ya Rasulullah. Aqasortas sholata am nasita ya Rasulullah. Jenengan wong ngosor apa jenengan supe? Nah, gruduk-gruduke wong desa niki. Abu Bakar mboten wantun, Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali wala ghairuhum. Wong Bedui iki mau nggih. Jenengan uring salat iku jenengan kosor apa jenengan supe? Lajeng Gusti Nabi berpaling dengan para sahabat. Ahakun mayakul Dzulyaden, apa benar yang dikatakan Dzulyaden? Sahabat Bedui wau terkenal dengan nama Dzulyaden. Ahakun mayakul Dzulyaden, apa bener sing diucapno Dzulyaden? Faqalu na'am, nggih leres. Lajeng Gusti Nabi maju alih nutukno 2 rakaat. 2 rakaat lajeng qabla salam sujud sahwi. Itulah satu contoh melakukan sesuatu apabila disengaja batal, karena tidak disengaja disunatkan sujud sahwi. Lan wektune ya iku mau, kan hanya sebentar itu. Begitu rampung sendenan ana Bedui teko, aqasortas shalat amnasi ya Rasulullah, faqala Rasulullah ahakun maikuduliatin faqulu na'am, lajeng maju. Tapi para fuqaha membatasi asal tidak bisa digunakan sholat rakaataini khafifataini. Kalau sudah terlalu lama ora kena nambahi, wajib mbaleni dari awal. Saat adzan sholat telah berkumandang, para santri PTZK pun bergegas menuju Masjid Qof untuk melangsungkan sholat jamaah. Karena cuaca sedang dingin, akhirnya pintu yang di sebelah kanan ditutup. Tiba-tiba datanglah si Upin di serambi kanan masjid dan mengikuti jamaah yang di dalam masjid. Pertanyaan, sahkah sholat jamaahnya si Upin yang mana dia bisa melihat gerakan imam tapi pintunya tertutup? Padahal kalau kita biasanya melihat masjid kan antara tempat ibadah laki-laki dan perempuan kan ada satirnya terus ada pintunya. Mohon diterangkan. Dan yang kedua, setelah salam si Upin itu mengusap rambutnya. Ya, doa apa yang dibaca ketika mengusap rambut? Terima kasih. Yang dari Irhamna mau tadi saudara Upin, bagaimana tadi? Piye mau Upin aku kok piye kok ono cerpene cerita pendek sing iku mawon kesimpulannya saja. Ada orang berjamaah di masjid kan, sebelah masjid itu ada serambi sebelah kanan, sebelah apa? Masjid Al-Qof gitu loh. Itu kan sebelah kanan imam kan ada serambi, terus ada pintunya itu loh Pak. Orang melakukan jamaah di luar yang bagian kanan, tapi pintunya tertutup. Di luar apa di serambi? Di serambi yang bagian kanan. Ayo serambi, katakan serambi dengan di luar ya. Serambi, ya. Terus pintunya itu tertutup, tapi yang pintu belakang masih terbuka. Pintu belakang itu masih masjid apa enggak? Masih masjid. Masih masjid ya. Itu jamaah sah atau tidak? Sah, tidak apa-apa. Li'anna rohabah minal masjid. Rohabah, serambi itu rohabah. Rohabah itu termasuk masjid. Sekalipun usulnya makmum kepada imam itu tidak bisa langsung tapi agak muter belok, asal satu masjid, masjid tuh yang saya maksud ya, masjid itu enggak apa-apa. Kalau lainnya masjid nggak sah itu. Lainnya masjid seperti langgar, musola atau piye pamane iki ditutup rapet pamane, imam nok kene, makmum dono jaba kono. Tapi usule imam ring imam leren metu kono. Nah iki mboten sah.
Tapi kok upamane iki satu masjid mboten napa-napa. Ya. Terus yang kedua, mengusap rambut itu doanya apa? Wah, iki bayari larang njaluk donga. Sik. Nggih mangke riyen ben ngerti pengambilane saka ndi. Mangke riyen agak sabar sebentar ya. Ada kok, ada. Ndi Mas, kadang-kadang nek digoleki iki rada angel. Mashul wajhi war ra'si ba'da taslimatai sholati. Mashul wajhi war ra'si ba'da taslimatai sholati hal lahu aslun minas sunnah aula. Ngusap wajah dan ngusap kepala sesudah kedua salamnya sholat, apakah ada dalil yang menerangkan sunat apa enggak? Al jawab lahu aslun minas sunnah, ada dalilnya yang mengatakan sunat. Qala fil adhkar Shahifah 35. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadha sholatahu masaha jabhatahu biyadil yumna tsumma qala. Gusti Nabi menika menawi sampun rampung anggenipun salat, asto tangan kanannya diusapkan ke dahinya sambil berdoa niki, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanir rahim, Allahumma adhhab anil hammi wal hazan. Asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanir rahim atau ar-rahmanur rahimu menjadi sifatnya Allah. Asyhadu alla ilaha illallahu ar-rahmanur rahimu, Allahumma idhab anni al-hamma wal hazan. Terus qala fi busrul karim Shahifah 5. Fa idza salama nalikane salam masaha jabhatahu biadil yumna. Faqala astaghfirullahal azim 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Jadi tangannya yang kanan diusapkan ke dahinya, astaghfirullahaladzim ping 3 kali, kemudian dipun tambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al hayyal qayyuma 3 kali wa atubu ilaihi. Kalau baca al hayya ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al hayyal qayyuma. Dan banyak yang baca al-hayyul qayyum, tapi cara nahwune kurang pas. Dene maca al-hayyul qayyum kok apa? Biasa membaca ayat kursi kok apa? Ayat kursi kan memang Allahu rafa, Allahu la ilaha illahu, sifatnya Allahu al-hayyul qayyum. Ini kan astaghfirullah nasab, sifatnya Allah al-hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Terus wayam sahu biyaminihi ala ra'sihi, terus diusapno ring ngene kepala. Wayakul la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma adhhab anil hamma wal hazan. Itu doanya nggih. Nah nika setelah salam tapi ana sing kopiahe dibuka langsung disapno sirahe ana, tapi kata-kata ngen bagian mriki nggih. Li annahu minar ra's nika. La ilaha illa huwar rahmanir rahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma adhhab anil hamma wal hazan.
Intaha hakahu fi tarsyihil mustafidin sahifah 73 fi fasli mabhatis shalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalilnya kesunatannya. Terima kasih atas waktunya. Ini langsung saja kami tanyakan tentang bacaan Fatihah bagi seorang imam yang mengimami sholat Jumu'ah. Bagaimana sikap si makmum yang berjamaah dengan bacaannya imam yang tidak sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian yang kedua, bagi seorang makmum yang akan menjalankan sholat berjamaah tapi tidak segera jamaah, menunggu si imam sampai akan menjalankan rukuk. Jadi keadaannya si makmum itu berada dalam ruangan jamaah tapi tidak langsung takbiratul ihram, tapi jagungan dulu, guyon dulu, tapi berada di masjid menunggu sampai imam akan rukuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi bagaimana cara menanggapi sholat Jumu'ah, sedangkan imamnya Fatihahnya enggak bagus. Tadi sudah diterangkan la tasihhu qudwatu qori'in bi ummiyin, mboten sah anute wong sing apik wacane renggone imam sing elek wacane. Ini yang dititik beratkan adalah rukun qauli Fatihah. Bagaimana itu? Nah, kalau memang sudah terlanjur gitu ya dia wajib i'adah. Makmumnya wajib i'adah salate. Ayo ora sah re. Mboten sah imame. Makmume mboten sah. Ngerampung salam, ndekne salat maneh i'adah. I'adah nggih zuhur mboten Jumu'ah. Dadine salat zuhur 4 rakaat. Karek niteni ra, besok aja jamaah nok kono maneh. Makanya ini sekedar cerita. Pada akhir hayatnya Mbak Arwani, nalika tasih sehat saged tindak-tindak niku nek Jumat kan keliling. Panjenenganipun Mbak Arwani niku nek Jumat niku keliling kono. Sing kerep dijak niku Pak Mansur. Almarhum walung filah Pak Ki Muhammad Mansur Maskan. Kok nek ana rak bener, ana sing rak bener maca Fatihah, nek dalem ya Mansur sing sering piye iku lingno iku. Ku Mbak Arwani. Dilingno piye carane iku enggak bener iku. Rukun qauli do sembrono. Masalah Quran Mbak Arwani tegas. Nah, ini kembali dari masalah tadi, ya i'adah piyambake bar salam salat maneh. Kula nggih nate i'adah kok nggih. Nggih ngono iku salate imame tukae lho kok ngono. Terus kula titeni angger Jumu'ah pasarane iki kula mboten salat teng mriku. Ngasih tanggal aku tak tulis angger Jumu'ah pasarane iki tak kei abang. Pernah jauh-jauh kula tangklet gini kok mbok abang pas Jumu'ah iku. Ya tak terangno, tak titeni angger kono iku aku dak salat nok kono. Imame iku. Aku ndek keyakinan aku rak sah. Dene Fatihah enggak bener. Lajeng salat jamaah makmum wis nok kono, tapi ora melu-melu sedurunge engko nek imam wis sampe rukuk ya ndekne lagi Allahu Akbar iku nggih. Biasane santri sing rada mbedul-mbedul iki lho nggih. Ora apa-apa, sing penting besok dadi kiai. Sing penting kan dadine to nggih. Nggih. Iso nggo cerita. Aku di sini jamaah iku ngono, ngenteni ape rukuk. Soale di dalil waman adraka ruku al imam faqad adraka rakaah. Nah, iku dalile iku dimanfaatno.
Sing sapa wonge isih menangi ruku imam berarti isih menangi rakaate. Iki bahas masalah enggak apa-apane lho. Dene mau diterangno lerenono jagonge guyon iku nek ganggu haram, taswis regone musallin haram enggak boleh itu nggih. Biasanya ini sholat taraweh niku lho nggih, sholat taraweh khataman Quran. Niku biasanya ngono. Imam wis Allahu Akbar iki sing kesuwen ngadeke. Nah, kok nek kira-kira diperkirakan wis meh ruku, ini lagi kecacal-cacal nggih. Ya ora apa-apa, muga-muga di ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, Yai. Yang pertama pertanyaan saya masalah sunnah abad, masalah bacaan sholawat kepada keluarga Nabi. Ketika imam sudah tahiyat akhir, kita ketika kita menjadi makmum masbuk, yang imam kan sudah tahiyat akhir, otomatis yang dibaca tahiyat akhir. Lah sedangkan kita makmum masbuk ini kita itu mengikuti bacaan tahiyat awal atau membaca sampai akhir yang tahiyat akhir itu. Yang kedua masalah mengingatkan imam. Biasanya di sini kalau sholat maghrib itu imamnya membaca pojokan, ayat pojokan yang lama-lama itu. Sehingga kadang-kadang imamnya itu sering munting, enggak tahu lanjutannya sama innalladzina kafaru, enggak tahu terusannya. Terus kita sebagai makmum ini mengingatkan sawaun alaihim. Itu apakah ini membatalkan sholat apa tidak? Setahu saya kalau kita niatnya itu hanya memberitahu imam saja itu membatalkan sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum tekan kono imam sampun tahiyat akhir, lajeng kok makmum nalika tahiyat sing diwaca tahiyat awal atau tahiyat akhir ngoten. Oh ngene. Pancen ngoten leres nggih. Walhasil wong sing jenenge salat iku jangan sampai ada waktu yang digunakan untuk diem. Iku sing perlu sampean cekeli. Wong salat iku jangan sampai ada waktu sing dienggo mung meneng aja. Gampang kemasukan setan. Tapi ya maca terus. Senajan rakaat ketiga, rakaat keempat sampean wis bar Fatihah, imam kok ndak rukuk-rukuk, sampean maca surat. Terus maca surat. Sampai kapan? Sampai engko imam rukuk. Hana imame rakaat ketiga, rakaat keempat ora disunatno maca surat. Iki kanggo makmume. Semeneko nggone tahiyat. Tahiyat awal tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam kok ndak ngadeg-ngadeg. Sampeyan aja meneng. Maca apa kono nggih sak teruse. Donga-donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inni as'aluka zaujatan jamilah ta apa kono nggih. Pokoke diwaca kabeh. Sampai kapan? Sampai engko imam berdiri dari tahiyat. Wis kentekan donga ngeti imame. Lho lha apa? Cukup-cukup mati upamane nggih. Mati tengah-tengah salat upamane. Jadi tidak ada larangan bagi makmum jangan sampai ada waktu yang digunakan untuk diem. Terus mengingatkan imam. Imam bar maca Fatihah, maca surat-suratan, dadak lali nggih. Sing diwaca qul ya ayyuhal kafirun pamane. Ora tutuk-tutuk badut terus nggih. Wala ana abitu abatum wala antum wala ana abitu wala antum wala abitu abatum wala. Niki nek selagine imam durung meneng, makmum aja ngelingno. Nah nek imam wis meneng, lah makmum baru nutukno utawa ngemutake. Niate aja namung ngemutake. Nek niat namung ngemutake tok batal. Niat ngemutake tok niku batal. Lah niate dzikir,
Nek ora iso dzikir tok, dzikir karo ngemutke. Padha karo mubalek lan nek imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku nek ndekne niate namung memberi tahu pada makmum nek iki imam rukuk, nek iki imam iktidal. Nek niate ndekne namung ngoten tok, batal salate. Lah niate napa? Dzikir, nek ra iso dzikir tok, dzikir karo ngemutake. Biniyati dzikri wal fathi. Wal fathi wal i'lam, fathi niku asalnya niku buka, nggih. Buka asal sebab kuna asale imam tertutup lali terus dibuka ingatannya. Jadi biniyati dzikri wal fathi. Sebab nek namung niat mung ngemutake tok niku aktsarul fuqaha membatalkan salate. Nek ndekne kok dak meneng-meneng terus numbat sampean mufaraqah wae. Niki termasuk mufaraqah sing li udrin, nggih. Mufaraqah sing li udrin. Niki sing sampean tak koke nggih terjadi kok nggih. Terjadi ana salat jamaah maghrib. Delalah imamnya ora teko. Lah ndekne nek kono sing dipandang pantes dadi imam. Pondok tahfidz upamane dhisik nggih. Kon dadi imam, moh disurung-surung moh. Wedi ndekne kenduk durung tahu. Lho sinten wale jenengan sing akhirnya disurung-surung gelem gugup. Bar maca Fatihah, maca kuliah rak tutuk-tutuk. Wis bar-baran langsung rukuk ngoten mawon nggih, langsung rukuk. Wah, Masya Allah kemeringet kowe bar mangan soto ndekne. Kemeringet. Terus saesuk ndekne angan-angan imame ditelusuri lunga adoh ning luar kota. Ra urung sesuk durung teko. Aku sesuk nek merono mesti disuruh kon dadi imam maneh. Wah, ngapalno ndekne ngapalno kuliah. Sedina ngapalno kuliah urut-urutane. Kuliah ayyuhal kafirun la ampun terus pun wapal. Sesuk ndekne marane rada awal. Bareng dikomati memang imam sing asline durung teko. Ndekne langsung disodok, langsung maju wae. Wis siap kuliahane. Tenan bareng usolli imaman Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Durung maca Fatihah. Durung maca Fatihah langsung maca qul ya ayyuhal kafirun. Ring batek ngapalno qul ya kuwi mau. Ini pernah terjadi nok tajuk. Tajuk zaman kula isih cilik. Dadi sing kula sampaikan iki mboten karangan tok lho nggih. Pernah terjadi. Nggih niku wau kadose sampun duhur kula sindherekake mawon. Pripun monggo. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayari samudra. Hati dan nurani, ketulusan jiwa.
Allah